apa Chan Kim dan Rin itu menulis sebuah buku. Ini udah buku udah lama ini. Saya pernah sampaikan materi ini secara tersendiri dalam sebuah webinar yang juga kalau saya tidak salah ingat ini teman-teman BBC juga yang menyelenggarakan. Jadi di apa saya share screen aja nih. Secara singkat di konsep Blue Ocean Strategy ini adalah kita tidak lagi bertumpu pada pasar yang sudah sempit gitu. Misalnya di pertemuan 2 minggu yang lalu ya di apa di saat offline di saat dia di saat offline ya saya katakan kalau misalnya di wilayah Cirebon atau dimanapun misalnya di Majalengka atau di Kuningan atau di Indramayu kita sama-sama mengelola lembaga pendidikan kan. Dan kita sama-sama eh, apa namanya memanfaatkan ceruk pasar. Pasar dalam pengertian ini adalah pelanggan kita, para 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 penduduk, para orang tua siswa dan sebagainya. Dan kita menjanjikan katakanlah hal yang sama gitu. Inovasi yang kita lakukan itu belum belum berani berbeda sangat ekstrim dengan sesama sekolah yang lain. Tentu dengan beberapa catatan. Bisa jadi karena kita menjalankan kebijakan kan dari pemerintah. Yang kedua kita melaksanakan juga visi misi yang kalau yang teman-teman luar negeri itu yayasan misalnya atau seperti apa. Ah, tapi poinnya sama, yaitu kita sama-sama memanfaatkan ceruk yang memang sudah padat di situ. Dan ada juga yang menarik misalnya, kenapa sih memilih mendirikan sekolahnya itu bukan madrasah, ya, tapi sekolah. Saya belum mengerti secara detail ya, tetapi klaim yang mendapat apa ya ketika ditanya seperti itu adalah prosedur pada saat pendirian sekolah relatif lebih sederhana ketimbang pendirian madrasah. Ya. Betul apa betul? Saya kan belum belum apa melakukan riset yang lebih serius tentang itu. Tetapi untuk sementara pernyataan itu saya pegang. Artinya eh, ketika memilih saya mendirikan sekolah ketimbang memilihkan madrasah itu lebih lebih kepada alasan teknis gitu. Bukan kepada alasan misalnya, oh ya, animo masyarakat di sini lebih kuat kepada sekolah ketimbang kepada madrasah. Misalnya bukan dari hasil riset pasar gitu, tapi lebih kepada prosedur. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan bersama tentunya sekarang ya, ketika Bapak Ibu sudah ada di dalam sekolah itu dan kemudian sekarang kita sama-sama mempelajari, mendiskusikan kembali beberapa konsep-konsep pengambilan keputusan, konsep-konsep motivasi, konsep-konsep kepemimpinan, perencanaan strategi dan lain sebagainya untuk mempertimbangkan kembali apakah kerangka kerja kita itu bisa nggak dipertanggungjawabkan secara saintifik, kira-kira begitu. Nah, Blue Ocean Strategy ini yang ditulis oleh Chan Kim dan Rin ini, dia bercerita tentang bagaimana beberapa perusahaan itu eh, apa namanya, mereka tidak lagi tertarik dengan kompetisi gitu. Tetapi mereka lebih keluar menciptakan atau mencari pasar yang baru. Ketika saya baca kok konsep ini agak-agak anu ya, apa namanya, eh, awal mulanya agak berseberangan dengan apa keyakinan pasar ekonomi yang saya pahami yang kebetulan mungkin saya dipengaruhi oleh apa pemahaman pasar liberal ya, di mana adanya persaingan itu, ya adanya kompetisi itu justru menunjukkan adanya dinamika yang apa eh, lebih hidup gitu ya. Masyarakat memiliki banyak pilihan-pilihan, kemudian si pemilik barang atau produsen juga misalnya kita sekolah juga
gairahnya, motivasinya tetap terjaga ya ritmenya karena hampir dari setiap waktu ke waktu kita terus dipaksa untuk memikirkan inovasi apa lagi ini, inovasi apa lagi ini yang bisa memberikan sesuatu novelty ya, kebaruan dari apa yang kita lakukan. Nah, misalnya Pak Ato ini kan di SMAIT ya, Mambaul Ulum. SMAIT itu bukan cuma satu-satunya bahwa SMAIT itu hanya milik Mambaul Ulum gitu. Saya percaya ada banyak SMAIT gitu. Nah, mungkin dibandingkan dengan SMA yang dikelola oleh dinas, SMAIT ini memiliki keunggulan, memiliki distingsi lah paling enggak ya. Kalau kita ingat lagi si apa John Bradley itu, paling enggak beda lah, ada perbedaan gitu. Nah, tapi ketika diperhadapkan dengan sesama SMAIT, lalu apa gitu yang menjadi distingsinya lagi, perbedaannya lagi apa gitu? Yang menjadi novelty dari SMAIT kita dengan SMAIT yang lain itu seperti apa kira-kira? Nah, itu apa dalam konteks inovasi itu akan terus bekerja kita itu berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru yang memberikan distingsi tadi kepada publik sehingga publik memilih kita. Nah, tapi kalau konsep Blue Ocean Strategy ini dia seolah-olah udah menyerah gitu, seolah-olah ya bukan menyerah beneran dengan pasar yang udah padat. Oke lah, saya keluar dari itu mencari sesuatu yang memang masih baru, yang masih kosong ya. Laut biru itu sesuatu yang masih luas dengan berbagai macam kemungkinan ya, peluang-peluang yang lebih besar sehingga tercipta pasar yang baru. Nah, tetapi persoalannya teman-teman, kalau ini diterapkan kepada sekolah, apakah kita memiliki cukup keberanian untuk membentangkan layar sekolah kita gitu ya, perahu atau kapal kita itu untuk keluar dari zona kompetisi tadi, menciptakan pasar yang baru. Ini persoalannya kembali kepada bagaimana cara kita kembali untuk mengambil keputusan. Nah, lalu apa kaitannya dengan apa prolog saya singkat tadi itu ya tentang penjual kembang api misalnya atau tentang demonya beberapa buruh. Saya kira permainan yang diulang-ulang itu atau sesuatu yang berulang itu memang ada titik jenuhnya. Makanya perlu perlu blue ocean strategi itu di sini ya. Ketika kompetisi itu terulang terus, itu menciptakan titik jenuh. Mau trompet seperti apa lagi pun, apalagi di tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang, mungkin orang akan berpikir karena penyuka trompet yang di pinggir jalan itu kan bisa kita bayangkan Bapak Ibu, itu level masyarakat seperti ekonomi seperti apa yang mau tertarik ke sana gitu. Mereka mungkin akan berpikir daripada beli trompet 10.000 masih mending beli bahan konsumsi misalnya ya. Beli beli bahan apa sembako misalnya itu lebih masuk akal gitu ketimbang beli trompet. Jadi mereka lebih memilih merayu anaknya gitu ketika menangis pengen trompet ketimbang harus memaksakan diri beli trompet sementara perutnya lapar. Misalnya ya ada aspek-aspek yang kemudian orang memiliki pilihan-pilihan rasional dalam hal ini. Nah, termasuk juga demo buruh kemarin ke apa ke Gedung Sate. Itu saya saksikan komentar-komentar netizen di medsos itu justru berbalik. Ini berbeda dengan fase-fase sebelumnya ketika buruh demo masyarakat cenderung katakanlah mendukung ya. Tapi sekarang itu berbalik gitu. Mereka malah menguliti siapa itu yang apa aktor demonya itu ya. Di dikuliti gitu kan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana gaya gaya hidup mereka gitu dibandingkan dengan buruhnya. Dan itu banyak juga akhirnya yang menulis misalnya begini, saya buruh, saya anggota ini, tapi kali ini saya dukung pemerintah Jabar misalnya. Itu jadi sesuatu yang anomali lah ya. Nah ini jangan-jangan, nah ini jangan-jangan ya. Saya berpikir kemarin itu Blue Ocean Strategy itu sedang berlangsung, di mana orang mencari sesuatu yang berbeda, yang memang tidak lagi apa terikat dengan
tradisi gitu, yang apa yang katakanlah pasar yang udah jenuh tadi. Nah, misalnya konsep ini kalau kita lihat dari dua 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 apa dua variabel ini, red ocean itu existing market. Jadi memang yang sudah tersedia gitu, yang sudah ada, yang sudah pasti. Misalnya kalau mendirikan sekolah Islam di lingkungan Muslim itu sesuatu yang normal, wajar. Tapi kemudian jika kita mendirikan sekolah tidak berbasis agama ya, simbolnya, sementara di komunitas yang memang di situ agamanya kuat, itu kita sedang bergeser kepada market baru. Jadi tidak lagi terikat kepada simbol tetapi kepada substansi misalnya. Kalau di Red Ocean itu battle for market segments. Jadi kita siap bertarung dengan inovasi yang kita miliki. Nah, persoalannya adalah pertarungan yang kita lakukan itu pada aspek apa? Saya di beberapa pertemuan sebelumnya sering sekali, jika saya tidak salah ingat, misalnya mencoba mengilustrasikan kenapa sih tolok ukur keberhasilan pendidikan itu mau tidak mau kita tunduk kepada yang sifatnya itu adalah saintifik. Misalnya ukurannya STEM gitu kan, kepisah gitu. Tapi sementara sekolah-sekolah yang basicnya agama jarang sekali terlibat di sana gitu. Nah, ini juga adalah Blue Ocean strategi. Tetapi ini juga bisa menjadi Red Ocean strategi ketika sesama sekolah yang berbasis agama tidak lagi menampilkan sesuatu yang baru gitu. Karena merasa apa ya, jenuh tadi. Nah, ini apa ya, namanya suatu situasi yang bisa terjadi dimanapun gitu. Baik dalam konteks bisnis di produk maupun di bisnis layanan. Kalau kita kan lembaga pendidikan itu di layanan ya. Nah, layanan apa yang kemudian akan kita berikan menjadi sesuatu yang berbeda dibanding dengan apa yang sudah ada saat ini. Nah, kira-kira poinnya di situ ya, ketika saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa waktu belakang, apalagi mestinya kan di tahun baru ini adalah sesuatu yang sangat tepat ya, momentum yang tepat gitu untuk menggairahkan ekonomi di level mikro gitu. Tapi ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang berbanding terbalik gitu dengan harapan tadi. Itu poin dari apa dari prolog tadi ya. Nah, masalah lembaga pendidikan kita mau berlayar ke laut biru yang lebih luas itu artinya memang menciptakan market pasar yang baru. Secara konsepnya begitu. Tetapi dalam tataran implementasinya adalah apa yang kita tawarkan yang selama ini mungkin kita pikirkan, mungkin orang nggak tertarik. Mungkin orang nggak tertarik. Nah, misalnya begini, ketika bisnis online merebak, ada beberapa toko-toko offline itu yang terpaksa gulung tikar. Banyak mall yang kemudian sepi. eh, Bahasa hiperboliknya seperti kuburan gitu. Banyak mall yang menjadi sepi, sunyi gitu pengunjungnya terbatas. Nah, ini juga kalau kita baca dari perspektif Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy, dulu mungkin orang berpusat kepada produk. Omset itu dihitung dari berapa transaksi yang terjadi gitu. Dan mereka tidak terlalu fokus kepada aktivitas. Mereka fokusnya kepada jumlah produknya yang bisa terjual misalnya. Dan ini terjadi di apa toko-toko yang kita sebut sekarang toko Madura istilah istilah netizennya. Mereka itu tidak memperhatikan aspek penataan dan sebagainya karena nggak bisa self service. Harus minta bantuan kepada penjaga toko gitu kan. Nah, tapi kemudian orang bergeser kepada Blue Ocean Strategy itu adalah ketika self service. Di masanya ini adalah Blue Ocean Strategy. Tapi kemudian juga menjadi bergeser menjadi Red Ocean Strategy ketika market di situ sudah padat. Nah, buktinya adalah
ketika banyak mall yang kemudian sepi karena orang belanja secara online. Tapi juga ada beberapa mall yang tetap bertahan dan bahkan mungkin bertumbuh. Dan ini menjadi sesuatu yang aneh ya. Misalnya eh, di tengah gempuran kelesuan ekonomi, di mana orang pilihan belanja itu kepada yang sifatnya praktis ya online, tapi ada juga mall yang kemudian sepi, tapi ada juga pembangunan mall yang baru dan relatif berhasil. Dalam analisis Blue Ocean Strategy, keberhasilan mereka itu mereka tidak berpusat kepada produk, tetapi mereka berpusat kepada layanan. Atau dalam kata lain kepada aktivitas. Misalnya, orang ke mall itu tidak selalu untuk belanja. Mungkin mereka memang untuk cuci mata, kira-kira begitu. Makanya Lebaran atau kapan tuh ada istilah rojali, rombongan jalang beli. Ada ya yang istilah itu di medsos itu. Mungkin mereka memang kebutuhannya itu adalah untuk ya apa ya pelesiran aja gitu. Beli urusan yang berbeda. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi apa namanya transaksi, tentu ya istilah rojali itu yang muncul. Ada orang, banyak orang, tapi nggak ada transaksi kita, gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi potensi, ini ada orang. Dalil ramah dalam ekonomi itu di mana ada orang, ada transaksi. Tapi problemnya mungkin kebanyakan orang datang ke situ adalah untuk cuci mata, untuk hiburan. Lalu bisnis apa yang tepat dengan kebutuhan mereka? Kira-kira di situ poinnya. Nah, eh ada yang menarik misalnya terkait dengan ini ya. Saya teringat beberapa mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu lah di Bandung ini. Itu kan ada tren begini ya untuk TK atau RA itu. Mama-mama itu kan apa namanya suka antar anaknya kan ke sekolah gitu. Yang level playground, playground, playgroup, kemudian TK gitu. Dan mereka nunggu, rata-rata menunggu. Nah, ada satu sekolah yang memanfaatkan momen itu untuk diisi dengan dalam tanda petik kajian. Gitu. Ya, meskipun ujung dari kajian itu adalah melahirkan satu komitmen misalnya eh, apa menjadi sesuatu yang terjadwal gitu atau menjadi sesuatu yang lebih besar atau apa. Tapi poinnya apa? Ada satu kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah kegiatan baru. Kira-kira begitu poinnya ya. Kalau dikaitkan dengan sekolah. Nah, kalau kasus tadi di mall itu, ketika aktivitas yang dipertahankan, misalkan orang datang, yang penting datang aja dulu ke mall gitu, untuk santai, untuk apa? Karena orang itu pasti butuh ya, misalnya sekian lama santai, masa sih nggak jajan gitu. Paling nggak untuk makanan pasti butuh. Ketika ke mall itu sifatnya bukan lagi untuk individu, tapi untuk keluarga, berarti butuh tempat mainan anak. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dijadikan strategi baru dari beberapa mall yang bisa bertahan itu dengan pendekatan Blue Ocean Strategy adalah mereka memanfaatkan momen itu dengan menata ulang dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sekolah, poin ini yang menurut saya adalah apa di di beberapa tempat itu masih menggunakan pola-pola lama tapi dengan situasi yang baru. Secara sederhananya, HP-nya sudah canggih, sudah smartphone, tetapi digunakan seperti HP yang lama, hanya untuk kebutuhan telepon dan menerima pesan. Padahal HP-nya udah canggih. Nah, sekolah kita misalnya sudah ada di ruang yang apa namanya sudah canggih di era seperti sekarang, tapi pola-pola pelayanan kepada apa? Kepada pelanggan kita, kepada orang tua, kepada siswa masih pola lama. Misalnya bayar SPP masih manual, misalnya. Komunikasi dengan orang tua masih menggunakan grup WA dan lain sebagainya. Itu cara lama ya. Untuk saat ini cara lama itu.
apa grup WA aja udah jadul gitu. Sebab ada aplikasi yang lain yang mestinya untuk bisa menyelesaikan bagaimana konsultasi orang tua dengan sekolah. Mungkin kita bisa bangun sebuah platform seperti Halodoc gitu, di mana di situ ada ruang konsultasi yang sifatnya dikendalikan oleh satu orang yang menjadi humasnya atau siapa gitu. Kemudian dilakukan konsultasi yang terbuka gitu, terjadwal, maksud terbuka itu dan terukur. Tidak lagi menggunakan cara lama. Nah, itu beberapa pendekatan ya yang kemudian mungkin implementasinya adalah apa pada pada lembaga pendidikan. Nah, ini secara konseptual jelas ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi, kalau di Red Ocean itu pasarnya sudah terbaca, sementara di Blue Ocean pasarnya itu masih terbuka. Unknown market space itu bukan berarti tidak diketahui, tetapi masih terbuka gitu yang bisa kita masuk ke sana. Nah, kira-kira kalau kita mengelola sekolah Islam sama-sama sekolah Islam, apa yang belum dilakukan oleh sekolah Islam yang lain itu yang kita ambil. Yang namanya misalkan, oh kita kan nggak tahu kebutuhan mereka seperti apa. Makanya lakukan riset gitu kan. Kebutuhan orang tua itu seperti apa sih? Yang berbeda dari Red Ocean itu, kalau di Red Ocean strategi is all about competition. Jadi selalu menciptakan ruang kompetisi, maka di Blue Ocean strategi itu adalah bagaimana menciptakan permintaan yang baru. Nah, ini problemnya adalah tidak semua kita bisa mengerti tentang dalam dalam strategi menciptakan permintaan yang baru ini. Eh, Sederhananya begini, permintaan itu hadir dari kelangkaan, Bapak Ibu. Dan itu prinsip ekonomi ya. Permintaan itu hadir dari kelangkaan, yang itu menjadi komoditas gitu, menjadi nilai ekonomi. Nah, kalau misalnya se-Cirebon hanya satu-satunya sekolah kita yang memberikan jaminan bahwa anak Anda kalau dititipkan di sekolah kepada kami, maka misalnya mereka akan terbiasa untuk melaksanakan, ini pendekatan sekolah Islam ya, salat berjamaah, mereka akan terbiasa untuk melakukan eh, apa apa namanya menjaga lingkungan secara mandiri, artinya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban dari karakter tadi, anak Anda akan terbiasa dengan selalu menamatkan Al-Quran 1 bulan, 1 juz misalnya, yang memang belum dilakukan oleh orang lain sama-sama Islam. Atau anak Anda kalau sekolah di SD Islam kami, SMP Islam kami, SMA Islam kami, anak Anda akan juga diajari tentang sains yang tidak dilakukan oleh SMA Islam yang lain. Karena salah satu yang saya pahami ya, yang saya pahami ini, orang tua menitipkan pendidikannya kepada sekolah-sekolah Islam itu utamanya lebih kepada kecenderungannya kepada karakter. Mereka percaya dengan prinsip karakter Islami itu. Meskipun saya ragu karakter Islaminya apa? Abstrak gitu. Yang kemarin 2 minggu yang lalu saya coret-coret di papan tulis itu. Di madrasah itu ada berapa mata pelajaran gitu kan, ketika unggul secara keilmuan itu yang mana? Abstrak kita. Adab itu yang mana? Abstrak gitu. Tapi kita seolah-olah memiliki keyakinan karakter Islami itu gitu. Tapi apa karakter Islaminya? Abstrak. Padahal boleh jadi ketika anak itu terbiasa dengan disiplin, terbiasa dengan melakukan riset, itu juga adalah karakter Islami. Itu kira-kira poin poin-poin yang memang menjadi sesuatu tantangan bagi kita ya. Jelas ini ada 6, lebih kurang ada 6 alasan ya. Perlunya perubahan paradigmatik ini tentang perubahan-perubahan di tingkat lokal maupun di tingkat global gitu kan. Kemudian juga apa namanya, bagaimana adanya apa antara permintaan dengan eh, penawaran ya, supply and demand itu
sekarang kan di tengah era kompetisi yang sedemikian rupa, eh, apa ya, overtaking istilahnya di sini ya. Jadi di mana kita menyediakan banyak hal gitu, sama-sama sekolah Islam, sama sekolah dasar atau sama-sama sekolah menengah, tapi pasarnya terbatas. Jadi supply itu lebih banyak. Nah, ya pasti harga turun gitu. Mungkin dalam hal ini jangan sampai harga dirinya yang turun. Karena kita tidak memberikan sesuatu kelangkaan lagi di situ. Dan terus terang memang dalam situasi yang apa padat seperti itu pasti butuh cara pandang yang baru yang disebut dengan the need for creative new solution ya. Jadi membutuhkan paradigma yang baru gitu untuk mengelola bahan yang sudah tersedia ini. Dan jangan salah, eh, saya lihat data apa ya yang mendaftar kepada pendirian sekolah-sekolah baru atau madrasah-madrasah baru itu dari tahun ke tahunnya tinggi ya. Ini the rise of new global players. Nah, dalam bahasa bisnisnya apa new global players. Kalau dalam bahasa pendidikan kita yang terbatas selalu muncul sekolah-sekolah yang baru gitu dengan semangat yang baru. Sementara kita misalkan sedang ada dalam situasi yang stuck kayaknya sedang jenuh gitu. Nah, jadi boleh jadi memang kita perlu untuk terus memperbaharui tadi ya, mencoba untuk keluar dari zona nyaman ini. Dan jelas ada yang terakhir itu ada pengaruhnya dari apa teknologi informasi dan komunikasi ya. Di mana sekarang misalnya kemarin itu mungkin teman-teman sempat baca juga ya, kapitalisme pendidikan itu adanya di sekolah Islam katanya. Di mana yang mereka jual itu adalah konsep kan bukan apa bukan bukti. Ah, saya kira di medsos itu cukup cukup di banyak sekali yang kemudian membagikan ulang, menduplikasi. Tapi poinnya itu di situ. Ada sebuah kritikan kepada sekolah Islam terjadinya kapitalisasi, ya, di mana semuanya serba menjadi uang, sehingga dan itu gampang sekali menyebarnya dengan adanya internet dan media sosial ini. Dan saya khawatir malah itu malah meruntuhkan apa ya bangunan kepercayaan publik kepada sekolah Islam secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Padahal mungkin yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu kan bisa kita sebut katakanlah oknum ya, di mana memanfaatkan kelemahan wawasan pihak-pihak tertentu misalnya untuk mengkapitalisasi nilai-nilai keagamaan. Itu beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya kita menggeser paradigma kita dari Red Ocean kepada Blue Ocean gitu. Mana lagi yang pentingnya ini. Nah, dalam konteks kepemimpinan, Blue Ocean Leadership itu lebih berpusat kepada eh, bagaimana seorang pemimpin itu terjun langsung ya untuk memastikan dari setiap aktivitas yang mereka pilih itu dari pilihan keputusan yang kemarin itu kita bicarakan. Dia tidak berada di balik meja tetapi memang mengawal, membaca, kok apa peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga keputusan-keputusan yang baru mungkin bisa lahir dari lapangan. Dan yang menarik adalah leaders action closely connected to market realities. Jadi misalnya dalam pandangan lama katakanlah yang Red Ocean itu PPDB itu serahkan aja kepada guru gitu. Kepala sekolah ya udah ngontrol aja. Udah ada berapa siswa sekarang? Kalau kita mau menggunakan pendekatan Blue Ocean Leadership, nggak begitu. Kepala sekolah terjun langsung juga. Dan yang paling penting adalah terjunnya itu bukan bukan duduk di meja menunggu, bukan. Bukan duduk di meja pendaftaran, bukan. Tapi menyapa pasar, menyapa pasar langsung. Apa artinya menyapa pasar itu? Mencari tahu apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat tentang pendidikan anaknya di saat ini. Sehingga dia bisa menciptakan strategi baru ataupun juga apa namanya eh, katakanlah ya ketika pelajaran sudah diikat dengan kurikulum maka mungkin kita menciptakan ekstra kurikuler atau kok kurikuler gitu. Pembelajaran-pembelajaran atau nilai-nilai tambahan yang bisa di situ. Kemudian distribute leadership across the management levels. Jadi mereka tidak menggunakan pendekatan struktur yang besar, yang ribet. Ya karena manajemen langsung terjun. Saya kira di lembaga pendidikan ini sangat sangat kompatibel ya. Karena di sekolah itu paling katakanlah ya decision makernya kan di kepala sekolah dan tidak ada banyak sekali struktur di bawahnya itu kan. Jadi ini sangat mungkin untuk dilakukan di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah high impact leadership and activities at low cost. Tetap berpusat kepada efisiensi. Jadi bukan apa namanya eh, apa mencoba untuk misalnya extra time required for leadership practice. Kalau di sini kan ketika ada extra time, misalnya di beberapa tempat itu kalau ada lembur Bapak Ibu seperti bagus ya karena meningkatkan produktivitas. Tapi kalau dalam pandangan Blue Ocean Leadership adanya lembur itu malah salah. Berarti efektivitas dan efisiensinya tidak terjadi. Eh, kasarnya begini, kalau pekerjaan itu sudah terdistribusikan secara merata, nggak mungkin ada lembur. Karena itu sudah dapat dipastikan si Abidiba itu siapa, bila mana, di mana melakukan apa. Target-targetnya jelas. Jadi kalau ada lembur misalnya, ya ini kita mau apa UAS ya. Soalnya misalnya belum tersedia, ya udah lembur. Oh, penilaian kita mau bagiin rapot. Apa, penilaian belum selesai misalnya. Ya udah lembur. Nah, kalau dalam Blue Ocean Leadership itu nggak begitu. Karena tugas-tugas itu sudah terdistribusikan dengan baik gitu ya. Maka semuanya akan bertanggung jawab kepada apa hasil ya kualitas hasil dan kualitas waktu. Kira-kira itu poin dari yang menarik dari Blue Ocean Leadership ya. Hmm. Nah, kalau ini kita bicara tentang tahapan. Saya kira sih kalau tentang memilih tempat yang tepat itu untuk konteks lembaga pendidikan di kita bukannya mustahil, bisa ya. Tetapi eh, pada kenyataannya di beberapa tempat kan kita menerima apa adanya gitu. Oh, lokasinya sudah tersedia. Oke lah, bagian ini tentang memilih tempat dapat kita apa kita eliminir karena tempatnya sudah tersedia. Yang kita butuhkan di sini adalah mungkin poin dua, understand where you are now, gitu. Di mana kita sekarang berada untuk membaca positioning kita, kompetitor kita seperti apa gitu. Mereka bermain di mana kira-kira begitu. Yang mereka tawarkan kepada orang tua itu seperti apa. Dan yang berikutnya adalah imajinari sosial. Makanya kemarin itu di awal pertemuan kita mau seperti apa sekolah kita 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Mau dikenal sebagai apa? Dan kemudian ini sama ya dengan kerangka kerja yang sudah kita lakukan. Find how you get there. Jadi bagaimana caranya ke sana? Kalau di sini melakukan rekonstruksi kepada apa namanya market bandarais itu wilayah pasaran secara sistematis artinya kalau kita mau ekspensif memperluas area kita harus punya daya tawar yang memang bisa diterima dari sekian area yang banyak gitu, yang memang tidak ada di tempat yang lain. Itu seperti apa? Nah, nanti kalau Pak Ato mau mengembangkan SMA IT Mambaul Ulum ini Kuningan Pak ya, ada berapa banyak di Kuningan yang sama-sama SMA Di IT misalkan. Kuningan Gimana Pak Ato? kalau yang
Kita ada 15 sekolah Pak di Kuningan. 15. Sekuningan gitu ya. Iya, Nah, kalau dilihat dari jumlah sedikit itu. Dilihat dari jumlah. Tapi kalau dilihat dari betul. kebutuhan pasar, apakah sudah cukup padat atau belum? Kita belum tahu kan, karena yang namanya sekolah agama kan madrasah juga harus kita perhitungkan tuh. Ada berapa man di sana? Atau ada berapa madrasah Betul. aliyah swasta di sana gitu kan? Karena ini kita sama-sama main di IT nih, Islam terpadu nih. Apa nih yang kemudian menjadi Betul. distingsi kita? Nah, kemudian oke lah mereka fokusnya di ilmu-ilmu agama ya. Kita di apa namanya SMA itu masih ada apa ilmu yang katakanlah secara dikotomi dibedakan dengan ilmu agama gitu. Meskipun kita sekarang sedang mencoba untuk tidak melakukan dikotomi itu ya. Dan terakhir adalah make your move, select and rapidly test your blue ocean move. Jadi kita mau kemana mengembangkan sekolah kita akan menjadi seperti apa kira-kira. Nah, sebetulnya teman-teman, dari apa yang sudah kita bicarakan dari pertemuan apa awal sampai beberapa akhir ini, kerangka kerja kita itu sudah blue ocean strategy, hanya mungkin konsep-konsep ini baru baru di pertemuan ini kita bicarakan ya secara konseptualnya. Tapi dalam dalam tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh kita bersama itu sebetulnya mengarah ke sana. Apa mencoba menciptakan sesuatu yang baru dari sekolah kita yang bisa memberikan daya tawar yang baru juga, menciptakan pasar yang baru juga, yang mereka melahirkan apa kesetiaan itu apa namanya ya selain kepuasan kepuasan pelanggan juga kesetiaan pelanggan ya loyalitas ya Iya. dari para. Nah, misalnya begini. Yang menarik itu ya, pesantren-pesantren lama itu memiliki loyalitas dari alumninya. Itu harus dipelihara. Jadi ketika dia alumni dari pesantren A, misalkan anaknya juga ada kecenderungan di pesantrenkan di sana, disekolahkan di sana. Tapi itu pola lama. Hanya pola lama yang mungkin masih bisa kita pakai. Kenapa saya sebut pola lama? Karena eh, mungkin Pak Ato juga bisa membaca di keluarga sendiri, anak-anak kita sekarang lebih terbuka gitu pilihannya. Mereka cenderung lebih berani untuk menyatakan pendapatnya. Oh, saya mau sekolah di mana? Saya sekolah di mana? Dari mana dia tahu tentang sekolah yang dia sebut itu? Kebanyakan dari medsos gitu. Jadi ini ada sesuatu yang memang sedang berubah di lingkungan kita yang harus kita pertimbangkan gitu. Apa namanya? eh, eh, Apakah kita akan diam dengan pola lama atau kita apa terlibat dengan Blue Ocean strategi ini? Kerangka kerja ini ada 4 kerangka kerja dari Blue Ocean ini. Ini sederhananya kan begini. Kurangi yang tidak perlu, buang yang tidak bermanfaat, perkuat dari apa yang sudah kita miliki dan ciptakan nilai baru. Poinnya di sana. Tapi misalnya gini, dalam dalam kerangka kerja sekolah kita, kurangi yang tidak perlu. Boleh jadi ada anggaran-anggaran yang selama ini sebetulnya nggak terlalu perlu amat, tapi masih tetap masuk di perencanaan. Atau buang yang tidak bermanfaat gitu. Misalnya kita masih berlangganan koran koran yang nggak jelas itu ujung-ujung pangkalnya gitu. Sekarang informasi bisa kita tambahkan kepada mungkin fokuskan itu ke penguatan WiFi ya, belanja internet kita yang dikuatkan sehingga anak-anak bisa belajar dengan bantuan teknologi lebih lebih memuaskan tapi under control ya dari guru tentunya supaya pada saat belajar mereka tidak main-main dengan game atau yang apa medsos yang useless yang tidak berguna. Nah, dari dua yang negatif ini kita tingkatkan yang positifnya. Nah, hal-hal apa yang kita perkuat, misalkan guru-gurunya oh, muda-muda semua nih. Berarti kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital di sana. Menciptakan sesuatu yang baru, oh berarti proses pembelajaran kita misalkan bisa blended dan sebagainya. Ya, apapun yang bisa kita lakukan menjadi distingsi dari apa yang sudah terjadi
Itulah yang kemudian kita sebut dengan Blue Ocean Strategy. Kira-kira itu teman-teman pengantar diskusi kita. Mungkin saya terlalu banyak bicara nih siang ini. Kalau mau mencoba apa dikaitkan dengan konteks sekolah, silakan. Pak Dokter, izin bertanya boleh? Mangga, Bayu silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amalia, izin bertanya Pak Dokter mengenai yang Bapak jelaskan tadi. Dalam lingkungan sekolah yang penuh persaingan, contohnya SD negeri dan swasta, SDIT, SD negeri dan SDIT. Realitanya, mohon maaf, kebanyakan anak guru atau anak ASN itu lebih memilih sekolah yang swasta, lebih memilih sekolah SDIT meskipun dengan jarak yang jauh, dibandingkan dengan sekolah negeri yang mungkin dekat dengan tempat tinggal kita. Pertanyaannya, jika kita menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, dengan adanya persaingan seperti ini, strategi utama apa yang bisa kita terapkan untuk mengungguli sekolah negeri kita agar kepercayaan masyarakat khususnya anak ASN bisa memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Mungkin itu saja, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Bayu. Pak Ato, punten pangwalerkeun. Eh, Decision maker Pak itu. Betul kan, Pak Ato ya? Itu realita banget ya. Betul Bu Ayu, Ini betul. ini saya pengalaman aja Bu Ayu ya Iya. dari Iya. pengalaman pribadi nih. Mm-mm. Kenapa saya tidak menyekolahkan anak saya di negeri dari SD sampai SMA? Pertama, ada situasi ini, situasi internal. Saya sekeluarga kan sama-sama bekerja, jadi di luar rumah gitu, dan sama-sama perantau. Waktu mau masukin anak ke SD negeri, itu deket rumah, itu SD negeri itu deket rumah. Teman-temannya di sini pada jalan kaki ke sekolah gitu. Asik, seru gitu maksudnya ya. Tapi waktu pulangnya itu kan waktu kelas 1 jam 10. Di rumah nggak ada siapa-siapa, Bu. Jam 10 itu. Atau kadang-kadang gantian. Ada kelas masuk siang gitu. Masuk siang Mm-mm. itu berarti yang jam 10 pulang, ya yang kelas siangnya jam 10 masuk. Sampai jam 12. Sama, Mm-mm. di rumah nggak ada siapa-siapa. Betul. Akhirnya ya udahlah, kita cari sekolah yang dekat dengan tempat kerja. Ya resikonya sekolah swasta kan. Tapi di situ mereka menjanjikan apa? Ada full day ya. Jadi Mm-mm. anak bisa istirahat, nanti dijemput pulang sore, ikut jam kita. Nah, itu sesuatu yang namanya tidak bisa disediakan oleh sekolah negeri. Tidak bisa disediakan. Mm-mm. Atau kalau bahasa saya terlalu ekstrim, tidak bisa disiapkan, belum bisa disiapkan oleh sekolah negeri. Betul, Nah, betul. itu poin pertama. Terus ketika SMP-nya kenapa nggak di negeri juga? Ya kebetulan kan saya pilih pondok pesantren. Sekolahnya sampai pesantren. Kenapa? Alasannya sama sederhana, Bayu. Mm-mm. Di rumah jam saya itu terbatas. Adanya itu hanya sore atau malam gitu kan. Ya malam aja. Jadi siang itu kita nggak ada. Nah kita nggak tahu itu kalau situasi di luar. Ini kan perspektif orang tua dulu ya, Bayu. Iya, Bukan siap, Pak bukan Dokter. perspektif dosen nih, bukan. Orang tua. Siap, siap, Pak Dokter. Saya kira kita tetap ingin memberikan yang apa keamanan terbaik buat anak-anak kita ya. Kalau di pondok Mm. pesantren ya mereka pulang ke lingkungan pesantren, berangkat dari lingkungan pesantren. Meskipun ya kita tahu lah selalu ada dinamika. Tapi paling nggak saya masih percaya ya lingkungan pondok pesantren itu masih positif gitu. Ketimbang kalau saya tinggal pergi gitu kan, ditinggal belum, wah di rumah ngapain tuh. Mm. Nah itu perspektif orang tua. Nah, sekarang saya coba baca dari perspektif
analisis ya kita secara akademik. Karena memang eh, ada pergeseran lapisan sosial masyarakat kita. Mereka mungkin kecenderungannya bukan lagi mencari sesuatu yang dalam tanda petik ya, dalam tanda petik bukan lagi mencari sesuatu yang murah untuk lapis ekonomi menengah ke atas, tetapi mereka mencari sesuatu yang lebih menjamin, menjanjikan. Mm-mm. Karena akhirnya mereka bersedia untuk melakukan pengorbanan, membayar sedikit lebih mahal, tapi mereka merasa jaminannya oke lah. Itulah yang kemudian inovasi yang dilakukan oleh teman-teman sekolah luar negeri tadi, sekolah swasta. Mm-mm. Nah, misalkan gurunya, nah ini kan keluhan Bu Ayu, gurunya kok swasta gitu, kenapa nggak nyekolahin di negeri sini? Betul, betul sekali Bapak. Nah, guru-guru ini Bapak Ibu, guru-guru ini katakanlah untuk 10 atau 15 tahun terakhir sedang mengalami kenaikan kelas sosial dengan beberapa kebijakan pemerintah. Guru negeri ya, Iya. guru swasta yang mungkin ada apa itu namanya impasing, oke, mirip ya. Nah, akhirnya mereka itu mencoba mencari sesuatu yang menurut mereka lebih menjanjikan. Itu kembali kepada konsep tadi, sehingga Mm-mm. ke swasta daripada menyekolahkan di negeri. Nah, persoalannya di sini, saya kira eh, brand ya dan branding. Brand dan branding sekolah negeri dengan sekolah swasta itu terjadi pergeserannya mungkin udah 30 tahunan kayaknya Mm. atau 25 tahun. Di masa ini teman-teman nih yang saya candain kemarin kenal Harmoko nggak gitu. Di masa itu yang masih kenal Harmoko sama Pak Sudarmono gitu, Pak Yop Ape, negeri itu masih jadi favorit di masa Mm-mm. itu. Negeri itu masih favorit. Jadi kalau sekolah swasta itu ada semacam, aduh, apa ya, apa namanya ya, kurang kurang bergengsi gitu. Mm-mm. Tapi untuk 25 tahun terakhir, ya kecenderungannya cari ke swasta. Tapi coba mungkin nanti dikoreksi sama teman-teman. Apakah ini 25 tahun atau 20 tahun ketika ada kebijakan akreditasi, di mana negeri pun diakreditasi gitu. Kira-kira begitu, Bu Ayu. Iya. Seingat saya, seingat saya dalam pandangan saya waktu itu ya Mm-mm. sebagai Mm. sebagai apa siswa lah. Rasanya yang selalu ada terpampang akreditasi itu yang swasta. Mm-mm. Nah, kalau sekarang kan negeri juga ya kalau B misalnya, ya kalah lah pamornya dengan swasta yang A, kira-kira begitu. Orang akhirnya melihat kepada jaminan mutu dan kualitas mutu. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin di situ ya, mungkin poinnya Mbak Ayu, bahwa satu ada pergeseran kelas sosial, dua juga Mm-mm. ada pergeseran paradigma dalam konteks mutu lembaga pendidikan, bahwa antara negeri dan swasta itu hanya satu standar mutunya pada akreditasi. Mm-mm. Yang ketiga juga bagaimana orang membuktikan tadi tentang brand dan branding yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Karena kalau sekolah negeri juga, kalau di Bandung misalnya ya SMA 3, SMA 5 itu brand dan brandingnya kan masih kuat tuh. Mm-mm. Jadi apa maksudnya ya masih kuat itu mereka tetap jadi favorit misalnya. Kalau di perguruan tinggi juga ya misalkan beberapa perguruan tinggi negeri kayak ITB misalnya di Bandung ya itu brandingnya kuat. Tapi bukan berarti yang sekolah apa universitas swastanya ketinggalan jauh. Enggak. Kalau urusan arsitektur itu kan Unpar, Universitas Parahyangan itu ya berani tarung-tarungan gitu dengan alumni ITB, alumni ITENAS itu berani gitu. Apa namanya bersaing dengan alumni ITB. Artinya dari segi itu sama. Hanya mungkin dari segi brand dan branding ITB masih lebih unggul ketimbang Unpar dan ITENAS misalnya ya untuk arsitektur. Misalnya itu di Bandung ya, Bandung. Tapi artinya dari segi mutu akhir bukan berarti yang sekolah swasta itu tidak memiliki harapan. Justru sekarang kan memang negeri juga ngapain gitu. Kayak
misalnya dulu di mana negeri di UIN, IAIN gitu. Orang apa IAIN gitu masih pilih sekolah swasta, apa kampus swasta. Misalnya ketika eh, apa tolok ukurnya kepada satu tentang mutu yang diakreditasi juga tentang keberterimaan publik terhadap alumni. Kira-kira begitu Bu Ayu. Ada banyak variabel ini yang harus diteliti nanti sama teman-teman dalam tesis. Iya, iya Bagaimana betul Pak Dokter. pergeseran kecenderungan masyarakat tentang pemilihan lembaga pendidikan. Iya, betul sekali. Soalnya dulu itu Ayu ini ya, tahu Ayu gitu. Dulu itu ketika kelas 6 SD, itu kan pasti ada kelulusannya Pak. Ada UN gitu, ada kelulusan dan yang nilainya tertinggi itu masuk ke negeri. Jadi yang nilainya terendah akan maksudnya ditolak di negeri dan Hmm, akan ke swasta. ya dulu Jadi begitu. kan betul, iya. Jadi kalau dulu itu kan ibaratnya negeri itu unggul gitu kan ya Pak ya. Hmm, Swasta itu ibaratnya anak-anak buangan itu punten gitu. Tapi sekarang itu terbalik Bapak. Malah yang swasta itu eh, setahu Ayu ya ini mah, setahu di lingkungan Ayu ini memang yang swasta itu lebih unggul daripada negeri gitu. Jadi ketika kita nanti jadi pemimpin itu strategi utamanya apa kira-kira Pak untuk supaya SD di negeri itu negeri bisa unggul kembali? Iya, seperti ya itu. itu. Apa yang kita janjikan kepada apa kepada masyarakat, kepada publik. Hmm, hmm, Nilai hmm, tambah apa? Misalnya masyarakat kita di situ mayoritas Islam, ya udahlah nggak hmm. apa-apa ditambahkan nilai-nilai keislaman. Oh kita SD negeri juga ada kok sholat duha bareng-bareng gitu. Iya betul. SD negeri kita, oh SD negeri juga ada di sini apa pembacaan mufrodat gitu, ada Hmm, apa hmm, mahfudot ya, bukan mufrodat mahfudot di setiap sebelum belajar. hmm, hmm. Jadi Ayu selaku guru negeri gitu merasa gimana ya Pak? Kok memang swasta lebih unggul ya gitu? Tapi Bayu, kalau kecenderungannya ke swastanya masih kepada STEM, misalnya pada sains ya, Mm-mm. oh di sekolah itu berarti pada layanan, pada aktivitas ya. Yang saya katakan tadi di Hmm. Blue Ocean Strategy, pada mall yang tetap hidup itu mereka pada aktivitas. Artinya Mm-mm. pada layanan. Oh, iya. Anak-anak datang, misalkan apakah disambut seperti apa, ketika pulang diantarkannya seperti apa, dipastikan betul. Dan Oke. komunikasi publiknya dipelihara ya. Komunikasi publik jangan sampai orang tua datang ke sana kita ya kurang peduli gitu. Masyarakat Mm-mm. sekarang sangat kritis. Bahkan mereka mungkin lebih membutuhkan sebuah sapaan ya, ketimbang bayarannya yang murah. Mm-mm. Mahal pun kalau sapaannya bagus, mereka akan rela untuk apa mengkreditnya. Iya, betul Bapak. Betul sekali. Makanya ini juga kan Ayu kan kebetulan punya anak ini masih TK ya Pak. Hmm. Tahun depan ini kemungkinan kan SD gitu. Jadi Ayu yang menjadi Ayunya aja tuh bingung gitu. Ya Ini jangan anak mau kemana itu. betul. Titipin, Ini anak mau titipin tuh kemana gitu? ke Apakah di sekolahnya sekolah negeri Butika atau tuh. di swasta gitu ya? Tapi memang realitanya seperti itu sih Pak. Memang yang SDIT itu lebih unggul dibandingkan negeri. Jadi memang kebanyakan anak ASN itu kan memang ke SDIT ya. Mungkin memang betul seperti cerita Bapak tadi. Karena memang full day ya gitu. Ya. Jadi aman juga ketika memang kita sebagai orang tua itu ketika anak di sekolah sampai siang gitu. Jadi kita kan merasa aman gitu ketika daripada kita kerja anak pulang rumah sepi gitu kan ya Pak ya. 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 Betul, betul sekali. Heeh. Jadi ada banyak alasan yang sedang terjadi di tengah masyarakat ya, yang harus ditangkap oleh penyelenggara pendidikan. Kira-kira itu Mm-mm, mm-mm. konseptualisasinya. Oke, siap Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sami-sami. Saya juga sama, Pak. Anak saya Apa sekolah di SDIT. sekolah dasar iuran terus ya. Iya, Pak. Daftar ulang terus, Pak, tiap naik kelas. Tapi kita tapi kita rela kan melaksanakannya. Ya, Iya, betul. Mm-mm, Iya. mm-mm. Tapi anehnya, hasilnya. anehnya yang terjadi di tengah masyarakat kita, ketika sekolah negeri itu membutuhkan partisipasi publik, rame itu. Karena apa? Ada satu komunikasi publik yang keliru menurut saya.
Mm-mm. Misalnya sekolah gratis, memanfaatkan dana BOS atau dana apa PIP dan sebagainya. Itu narasinya itu narasi kampanye Bapak Ibu jadinya. Betul. Ya, Betul, betul, Dalam Pak. Pak, betul. dalam Karena tataran realisasinya tidak seperti itu. iya, dalam tataran implementasi nggak semanis itu. Ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan. Tapi itu tadi kita memperbaiki narasi publiknya ini yang berat. Artinya saya selalu sepakat bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk lembaga pendidikan kita, termasuk negeri tentunya ya, itu harusnya mendapatkan support. Kan sudah ada dana BOS, iya, tapi kan mungkin kalkulasi dana BOS ini masyarakat nggak tahu semua gitu bahwa seperti apa sih peruntukannya kan ada pos-posnya gitu. Mm-mm. Dan mereka cenderung apa namanya ketika aspek transparansi ini tidak diketahui oleh publik, cenderung akhirnya melakukan tuduhan. Dan yang repot itu kepala sekolah dan operator kalau sudah begitu. Iya, betul Bapak. Kasihan. Kan. Jadi Betul jadi banget. korban bully gitu nanti. Bukan cuma oleh Mm-mm. masyarakat, sesama gurunya juga membuli nanti. Betul, betul. Ayo Bu Ina, barangkali mau menambahkan Bu Ina. Ya, Udah on nih. saya nyambung dengan Pak Dokter tadi bahwa Saya izin eh, menambahkan. Boleh, boleh. boleh Satu. boleh. Jawabannya Siapa dulu saya nih? sangat setuju dengan Pak Dokter. Cukup. Yang mana? Yang mana Pak Rijal setujunya? Tiba-tiba Dari awal setuju dari aja Pak awal sampai Rijal hari mah. ini. Tiba-tiba setuju aja. Yang mana setujunya Pak Rijal? Pokoknya semuanya aja lah. Oh, Ada lop-lopnya juga Pak Rijal. ayo Ya, mana ini Bu Ina? Mau eh, bicara panjang lebar lah, nyambung. berisik Ya. suara mobil nih Pak. Mohon maaf. Insya Oh, Allah lagi nyimak. Keluar. itu ya, lagi Ya kayak ini. minal awal wal akhir. Gimana Bu Ina? Iya, Pak, nyambung nih berkaitan tadi dengan blueprint ya, bahwa apa kita perlu membuang yang tidak perlu, kemudian mengurangi yang tidak seharusnya, kemudian menciptakan hal-hal yang baru gitu ya. Dan ini memang berat sekali yang dirasakan oleh di sekolah negeri. Karena saya bertugas di sekolah negeri, ya itu tadi tidak bisa dengan dukungan dari orang tua ya, dari komite. Karena ketika Ya. misalkan contoh kasusnya di saya itu eh, pengen menciptakan kelas digital, artinya yang memang punya fasilitas secara digitalisasi gitu Pak. Walaupun memang sebelumnya itu sudah ada, tapi memang karena sudah lama gitu, akhirnya kan perlu ada pembaruan, pergantian alat dan lain sebagainya gitu. Dan waktu itu masih kelas biasa. Kemudian kita mengadakan kelas digital karena memang mumpung ini gedungnya baru gitu ya. Waktu itu gedung SBSN di tahun 2024. Waktu saya pertama kali datang mutasi sebelumnya saya di Bogor. Nah itu mengajak untuk yaitu udah digital. Pak Dokter bilang kita perlu adanya daya dukung dari komite gitu kan. Nah kebetulan komite itu menyetujui dengan adanya biaya tambahan di kelas tersebut. Tapi ya itu balik lagi. Walaupun di komite itu setuju, kemudian kita sampai, Masya Allah, awalnya kita membuka untuk 6 kelas, karena memang ruangan yang baru itu hanya 6 kelas. Masya Allah sampai akhirnya ada 7 kelas. Tapi ada biasa Pak, kalau di sekolah negeri itu ya selalu
apa ya istilahnya, dicari-cari kesalahannya oleh LSM. Walaupun kita udah sudah apa ya, sesuai dengan prosedural ya, artinya kita tidak mematok sendiri, kemudian kita terang-terangan bahwa kebutuhan kita itu adalah apa saja gitu. Kemudian biaya yang artinya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh orang tua juga tidak begitu memberatkan, masih, masih bisa sesuai dengan kekuatan di kita ya, di daerah kita gitu. Tapi itu tadi, dengan adanya LSM begitu, wah itu juga lumayan akhirnya membuang energi kita juga. Nah itu, karena betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dokter, komunikasi publik yang dimanfaatkan secara politik, bahwa sekolah itu gratis, kemudian, walaupun dari sekian orang tua itu ada yang mendukung untuk adanya peningkatan kualitas, peningkatan mutu, itu seringkali ya tetap apa namanya, dianggap sebagai jalur yang salah gitu, Pak. Nah, ini menurut Bapak bagaimana nih, kaitannya dengan sekolah-sekolah negeri yang memang ketika mau berinovasi, kemudian perlu adanya daya dukung dari masyarakat, khususnya dari komite ini, supaya tidak selalu diribetkan oleh LSM gitu, Pak. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, poin terakhir dulu ya. Bagaimana supaya kita nggak selalu diribetkan oleh LSM? Saya kira itu sama saja dengan bagaimana cara menumbuhkan sayap di seekor belut gitu. Apa? Karena apa? Karena saya membacanya ini dalam konstruksi sosial di kita itu begitu ya. Ada ada satu yang berbeda gitu di kebudayaan kita dengan di kebudayaan luar negeri katakanlah Europe gitu atau Amerika. Mereka yang menjadi LSM itu adalah orang yang punya duit dan punya waktu gitu. Sehingga mereka membangun yayasan ya. Foundation itu LSM-nya kan. Foundation kalau di kita yayasan gitu. Itu LSM. Makanya lembaga swadaya masyarakat. Mereka punya duit, punya waktu, misalnya mereka ya kayak katakanlah pengusaha-pengusaha besar itu kan apalagi ya. Jadi mereka larinya kepada makna. Makna hidup dia apa? Oh, saya harus berguna untuk masyarakat yang banyak. Maka mendirikanlah foundation atau yayasan gitu, yang memberikan bantuan-bantuan gitu kan kepada kepada pihak-pihak bahkan lintas negara gitu. Di kita LSM ini sebagian diisi oleh orang yang punya waktu tapi duitnya kurang, punya waktu. Nah, akhirnya terjadi distorsi gitu. Saya tentu saja tidak bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman LSM ya, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Hanya memang yang terjadi di kita, terjadi distorsi makna LSM. Hanya satu yang menjadi menarik di negara kita tentang peran LSM di sini adalah sebagai garda, salah satu garda dari demokrasi. Nah, ini yang menarik ya LSM kita itu ya. Sehingga menjadi penyeimbang terhadap beberapa keputusan-keputusan publik misalnya yang ada di negara kita. Nah, ini berbeda ya dengan negara luar, tapi menarik di kita itu menjadi garda dari apa eh, eh, apa eh, apa tadi demokrasi. Nah, makanya tadi keluhan kita termasuk catatan teman-teman, sekolah negeri itu akan cenderung menjadi pilihan pertama teman-teman LSM dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai garda demokrasi ketimbang sekolah swasta. Karena sekolah negeri ini bagian dari pemerintah. Itu dulu ya alur-alur yang saya tangkap dari konteks sosial yang bekerja di kita. Nah, lalu bagaimana menjadikan mereka itu mitra? Nah, ini yang menjadi poinnya adalah
worldview kitanya yang harus diubah. Teman-teman LSM ini tidak kita jadikan sebagai kontra, ya, tidak kita jadikan sebagai lawan, tapi justru kita jadikan sebagai mitra. Mungkinkah? Mungkin, mungkin, Bapak Ibu. Karena saya punya contohnya. Misalnya di Min 1 Malang. Kalau teman-teman nanti di semester berapa rata-rata BBC ini selalu ke Malang gitu ininya, patok bandingnya. Min 1 Malang itu juga sama sebagai Min, sebagai sekolah negeri, dia juga menghadapi beberapa kontrol sosial dari LSM. Tapi kemudian LSM-nya itu diajak untuk membuka bersama tentang kebutuhan madrasah, kebutuhan sekolah, dan diajak juga untuk membicarakan